Pemirsa, polisi membekuk dan melumpuhkan 5 perampok sadis yang beraksi di sebuah rumah mewah di kawasan Batam Center, Kepulauan Riau. Tiga dari 5 pelaku perampokan sadis tak berkutik saat ditangkap polisi di sebuah rumah di kawasan Batu Ampar, Batam. Mana barang-barang itu deh? Petugas juga menemukan barang bukti hasil rampokan yang ditemukan di dalam rumah pelaku saat penyergapan. Sementara, 2 rekannya yang terlibat perampokan di sebuah perumahan mewah ditangkap di lokasi terpisah. Diketahui, kelima pelaku merupakan residivis yang baru bebas dari lapas Barelang dan tercatat sejak Agustus lalu. Kawanan rampok ini sudah 5 kali beraksi di sejumlah lokasi di wilayah Batam. Berbagai modus dilakukan para pelaku, dari berpura-pura sebagai petugas pencatat meteran air hingga petugas kebersihan. Hasil pengembangan ditunjukkanlah mengarah kepada 3 orang pelaku tadi yang melakukan aksinya itu. Itu sudah tadi rekan-rekan pers dilihat, ya, itu mereka. Jadi mereka itu melakukan aksinya dengan melihat rumah-rumah yang dianggap safety-nya kurang. Mereka masuk ke dalam, kemudian mengambil barang-barang di dalam rumah tersebut. Ya. Itu pelaksanaannya mereka laksanakan pada dini hari, rata-rata pada dini hari melakukan aksinya. Bersama para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti untuk tindak kejahatan. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 debt collector yang hendak menarik paksa sebuah mobil milik sopir taksi online di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sempat berselisih hingga korban luka ringan. Robert 1, perekam video sekaligus pemilik mobil, bersikeras mempertahankan mobilnya yang akan diambil paksa debt collector di Jalan Antang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Ketiga debt collector ditugaskan untuk menarik mobil korban yang menunggak cicilan selama 8 bulan. Pertengkaran terjadi dan viral di media sosial. Aparat Polsek Manggala langsung menangkap ketiga debt collector serta menyita mobil milik korban sebagai barang bukti. Korban sudah berkali-kali datang ke kantor salah satu pembiayaan itu untuk dikasih keringanan karena situasi pandemi. Hanya karena kemarin timbul suatu gesekan sehingga kelingking korban ada sedikit mengalami luka. Polisi masih mendalami permasalahan antara korban dengan pihak penyedia jasa pembiayaan. Sementara dugaan penganiayaan yang dilakukan ketiga debt collector telah diproses secara hukum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Motif pembunuhan ibu oleh anaknya di Cilacap, Jawa Tengah terungkap. Pelaku dendam dan sakit hati karena sering dimarahi oleh ibu kandungnya. Polres Cilacap, Jawa Tengah mengungkap motif pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya sendiri pada Rabu lalu. Pelaku yang merupakan anak pertama dari korban nekat menghabisi nyawa ibunya karena dendam sering dimarahi. Hal tersebut diungkapkan tersangka saat konferensi pers di Mapolres Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku nekat menghabisi Wasitoh, ibunya sendiri, dengan menggunakan 2 senjata tajam, parang dan golok saat korban memasak di dapur. Sebelum menghabisi nyawa korban, tersangka sempat terlibat keributan. Ya, udah lama sih.
Udah sering, sering sakit hati doang. Emang kamu tapi ya? Nyesel. Emang kamu pernah bikin ibumu marah atau gimana? Ya sering sih. Nah, kenapa? Contohnya apa? Contohnya kalau lagi nggak jualan. Luapan emosi terhadap korban karena jarang diajak ngobrol, sering diomelin, yang bersangkutan walaupun sudah membantu berjualan bubur, namun tidak dianggap sama keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Polisi mengungkap jaringan narkoba internasional industri rumahan di Karawaci, Tangerang. Polisi juga mengamankan 2 pelaku warga negara Iran beserta barang bukti sabu. Dari hasil pengembangan jaringan narkoba internasional, Satuan Reserse Narkoba Polresta Jakarta Barat mengamankan rumah mewah yang diduga menjadi industri pembuatan sabu di Karawaci, Tangerang. Polisi mengamankan 2 pengedar narkoba warga negara Iran di apartemen Cikini, Jakarta dengan barang bukti 5 paket besar sabu. Polisi juga menyita zat kimia, kompor gas, dan wadah sabu cair. Ini ada modus baru mereka mengelabui para petugas ini. Yang dikirim ke sini adalah bahannya yang sudah setengah jadi, ya, dalam bentuk gel, ya, dalam bentuk gel untuk mengelabui. Biasanya dia buat di manifestnya adalah untuk makanan, ya, untuk makanan. Padahal itu sudah mendekati sempurna. Nanti dibawa ke Indonesia sini oleh para pelakunya ini, tersangka ini, kemudian dimasak lagi ulang. Hasilnya adalah narkotika jenis sabu-sabu kelas 1. 2 warga negara Iran ini terancam hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dari Jakarta, Daneswara, Ilham Zarkasih, Nanda Gautam, iNews melaporkan. Hari terakhir vaksinasi di kawasan Tanah Abang, Jakarta disesaki ratusan warga berbagai usia. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut.